Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dan rekan saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah integrasi data yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Tumini Eskom Mkom. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Indra Lesmana, NPM 1742824, jurusan S1 semester 7, Fakultas Teknologi dan Sains Universitas Trisakti. Nah, dan rekan saya Suhendar, NPM 1748016, satu jurusan S1 SI 7, Universitas Trisakti Bekasi. Nah, ini hal-hal yang akan kami bahas. Pertama, tentang memahami teknis tentang integrasi data dan melihat masalah proses. Jadi sebenarnya ada dua. Nanti penjabarannya ada kurang lebih, berarti ini ada 13 poin ya. Nah, kurang lebih ada 13 poin yang bakalan kita bahas. Tapi poin intinya adalah kita bakal membahas tentang teknis tantangan integrasi data. Nah, untuk yang pertama itu memahami teknis tantangan integrasi data. Nah, dalam diskusi apapun tentang integrasi data, Anda mungkin akan mendengar banyak penyebutan big data. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum lihat yang chapter 2, nanti ada dari kelompok lain tentang chapter 2 yang kurang lebih membahas tentang big data. Nah, jadi ini lanjutan dari chapter 2. Nah, di sini bakalan jadi ada tanda tanya besar, yaitu pertanyaan mengapa kita atau Anda memindahkan, bagaimana bagaimana menggabungkan atau memindahkan sebuah data. Jadi ini bakalan jadi bakalan jadi suatu problem atau suatu tantangan. Jadi ketika data itu udah besar, ini data mau dikemanain gitu, atau tadi yang disebut big data itu sendiri ya. Nah, apakah data ini mau dipecahkan atau digabungkan, ini bakalan jadi jadi tantangan. Nah, tantangannya bisa banyak, bisa berupa teknis kayak menangani tentang variasi datanya, data-data yang banyak jenisnya, ada yang volumenya, ada yang kecepatan datanya itu sendiri ya. Jadi banyak tantangan-tantangannya yang tadi saya sebutkan sebelumnya, nanti bakal kita bahas lagi di slide selanjutnya. Nah, ini tantangan yang pertama itu variasi. Jenis data yang relatif baru perlu Anda pertimbangkan adalah data sensor mesin. Contohnya itu ya. Jadi maksudnya gini, maksudnya variasi ini menunjukkan bahwa ketika ada data baru atau ada inputan baru ya dari di data tersebut, ini kita harus apain data tersebut gitu. Nah, makanya kan data itu pasti bervariasi, bisa banyak jenisnya gitu ya, maksudnya dari variasi di sini. Terus ada volume. Sebenarnya dari katanya aja udah ketahuan, volume atau volume kalau biasanya kita bilang. Nah, volume ini pasti lebih ini makanya ada keterangan nih, poin pentingnya selalu ada lebih banyak data. Maksudnya nanti ketika data itu input terus, berarti otomatis kapasitas si penyimpanan atau si tadi atau data itu bakal nambah banyak sehingga menjadi big data. Terus nanti setelah itu data mau dikemanakan kan tadi udah tadi bervariasi volumenya juga, atau jumlah datanya, kapasitas lah kalau di kitanya ya, kapasitas si datanya itu sendiri. Nah, terus ada kecepatan. Ini menurut saya jadi salah satu tolak ukur kenapa orang-orang ingin juga menggunakan teknologi sini ya. Selain dari tadi kapasitas, maka kecepatan juga sangat penting. Sekarang siapa ya orang yang menunggu lama mengenai ini? Cuman masalahnya adalah ketika data itu udah menjadi big data, nah dimana kita bisa memindahkan big data dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Nah, itu kan jadi sebuah tantangan. Jadi bakalan jadi tantangan berat juga ketika udah datanya udah banyak bervariasi juga tadi kan. Nah, gimana caranya nih gimana metodenya biar si data ini bisa dipindahkan dengan cepat. Kalau misalnya ternyata nanti pilihannya dari pindahkan atau dialihkan ya, ini perlu sih.
sangat penting misalnya. Nah, terus ada juga tentang kebenaran. Nah, kalau ini mengacu pada kualitas atau kebersihan data. Maksudnya kebersihan di sini data ini benar-benar pure tanpa ada kebohongan atau ada hoax atau enggak, atau data ini benar-benar murni atau enggak, maksudnya gitu ya. Gitu. Terus ada yang namanya nilai atau value ya, sering disebutnya. Ini salah satu yang paling penting juga, ini tantangan terakhir sih di bab ini menurut saya ya. Ini menurut buku dari terjemahan ini jadi tantangan terakhir, namun gak kalah penting karena si data itu kan pasti memiliki nilai. Nah, nilai dari sebuah data itu baik dari nilai kebenarannya atau nilai lain sebagainya itu sangat penting ya. Nah, untuk selanjutnya ada mengenai melihat masalah proses. Nah, ini bakalan disampaikan oleh rekan saya ada Syender. Untuk Syender dipersilakan. Untuk dari saya rasa cukup. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syender, jurusan Sistem Informasi semester 7. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Indra tentang integrasi data. Langsung aja ke materinya. Oke, melihat masalah proses pengulangan. Di masa lalu, Anda mungkin memiliki proses untuk memuat data Anda gudang. Dan itulah akhir dari apa yang perlu Anda lakukan. Anda mungkin pernah memiliki file batch yang melewati berbagai langkah-langkah memuat gudang data, dan setelah Anda mengaturnya, Anda mungkin tidak perlu mengubah atau berubah apapun untuk pertimbangan waktu yang bisa. Jadi pengulangan ini supaya kita itu record dari awalnya, supaya nggak ngulang lagi, tapi kita udah tersimpan di file yang khusus itu. Kolaborasi, pertimbangan kolaborasi yang harus terjadi di antara keduanya, kelompok bisnis dan IT. Tentu proses integrasi data menjadi orang yang sukses. Umumnya setiap kelompok usaha memiliki perbedaan alasan untuk memindahkan data. Persyaratan khusus tentu bagaimana data itu harus muncul, dan kebutuhan untuk menerima data sementara itu masih berguna dan tepat waktu. Jadi kolaborasi itu ini udah harus ada kelompok di mana ada yang punya ide pemikiran, dan juga ada yang support di dalam hal apa yang dipikirkan oleh si kelompok, contohnya kelompok bisnis di sini. Jadi ada user dan ada juga yang membuatnya gitu. Oke. Mengingat politik dan organisasi penghalang pandang. Sayangnya, hambatan politik dan organisasi bisa menantang proyek integrasi data Anda. Anda perlu membuat lebih banyak daripada menyediakan alat yang hebat dan berkomunikasi secara efektif mereka. Maksudnya gini, jadi untuk mengingat politik dan organisasi ini itu mempunyai penghalang pandang. Jadi intinya segala hal apapun itu direcord, karena suatu saat ketika kita udah nge-record hal apapun itu, pasti ada yang dibutuhkan hasil record oleh kita. Temukan sponsor eksekutif dan memahami nilai data ke bisnis dan dan Anda dapat memastikan bahwa proyek Anda memiliki anggaran yang tepat untuk orang yang tepat. Bekerja sama untuk memastikan kesuksesan. Dari nyambung ke yang tadi, kita sebagai IT dan juga ada namanya itu perusahaan bisnis, dia pengen salah satu IT di support, dan itu juga kita supaya lebih enak lagi harus ada sponsor.
Sponsor itu buat apa? Ya sponsor buat media dimana bahwa kita itu nggak ilegal, dan istilahnya kita tuh udah confirm antara kedua belah pihak. Begitupun tim sponsor yang akan menyupport apa data tersebut gitu, data-data yang kita miliki. Pelanggaran proyek integrasi data yang sukses membutuhkan alat yang tepat dan sumber daya. Ini termasuk penetapan orang yang tepat serta melakukan perencanaan yang tepat dan mendapatkan yang benar alatnya. Jadi tentu proyek integrasi data ini yang harus dimiliki oleh IT, tapi dasar datanya tetap dari si user. Mendorong berbagai data dan kualitas data. Kelompok yang berbeda sering merasa memiliki datanya sendiri, dan karenanya mereka menjadi sangat protektif terhadapnya daripada membiarkan orang lain atau grup mengakses datanya. Terkadang mereka tidak mau berbagi atau berkeras untuk berbagai hanya dengan persyaratan mereka. Kualitas data atau persepsi tentang kualitas data bisa menjadi bagian tentang apa yang membuat orang teritorial. Maksudnya di sini segala hal apapun, tentu data itu bentuknya rahasia, entah itu mengenai masalah materi, mengenai masalah kos, mengenai masalah apapun, tentu suatu perusahaan pasti dia mempunyai data rahasia. Nah, data rahasia itu tidak sewenang-wenang diberikan ke orang. Begitupun hal-hal yang lainnya. Jadi hanya IT yang istilahnya diberi data oleh si entah itu perusahaan ataupun apa, untuk menciptakan apa yang si user inginkan. Dia pengen membuat seperti apa, dan si IT hanya mensupport atau membuat apa yang diinginkan oleh si klien. Jadi data ini tentu namanya data apapun itu sangat penting. Tidak semua orang bisa mengetahui data yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun yang lainnya. Hanya khusus untuk orang IT, dia pasti tahu database ataupun data yang dikasih oleh perusahaan. Oke, mungkin penjelasan saya dan Indra mengenai proses integrasi data ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan juga Indra, umumnya bagi semua orang yang bisa melihat video ini. Intinya dalam kesimpulan ini, data itu sangat penting. Data itu sangat penting bagi orang IT. Semua orang pasti punya data, tapi ada data yang bersifat umum dan ada juga data yang bersifat privasi. Cukup siaran untuk memenuhi ujian akhir semester integrasi data sekarang. Saya Hendar dan juga Indra mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.